Jadi lebih fokus kepada alis, lebih fokus kepada alis. Karena umumnya kadang-kadang orang ingin mengubah wajahnya dengan cara mencukur alis itu. Makanya dilarang oleh Nabi SAW. Dan subhanallah, ada penelitian dari medis Islam, ya, itu beberapa penelitian diadakan di Mesir. Itu bulu alis mata, ya, kapan dicabut saja, dicabut. Kita tidak bicara masalah tato sampai dicukur habis kemudian digambar. Dicabut satu saja, itu sudah bisa berpengaruh kepada kebutuhan mata, bisa berpengaruh pada kebutuhan mata. Jadi Nabi SAW tidak memerintahkan atau melarang sesuatu kecuali pasti baik buat kehidupan kita. Jadi di sini kita harus bentrok lawan itu. Masalah kita melihat ini cantik atau tidak, itu kan sebenarnya pandangan relatif sekali. Ya, mungkin kalau pakaian yang kita gunakan sekarang dipakai di Arab Saudi, mereka akan merasa asing, aneh. Tapi bagi kita biasa-biasa saja. Mungkin sebaliknya, pakaian yang dipakai di Saudi itu kalau dipakai di Indonesia, mungkin orang Indonesia akan menganggap aneh. Misal contoh. Nah itu kan tinggal bagaimana kita membiasakan saja. Mungkin kalau di Indonesia sangat biasa gitu. Saya pada saat jalan lagi umroh pakai baju koko, tetap orang melihat gitu kan. Ya, bahkan ada teman saya dari Saudi bilang, kok baju kamu seperti baju perempuan? Ya, karena ada ukiran-ukiran bordilnya gitu kan. Mereka kaget karena di sana cuma pakai saub warna putih, selesai, atau warna lain itu pun polos gitu kan. Jadi mereka anggap aneh, tapi kan di Indonesia kita anggap itu adalah sesuatu yang biasa. Bahkan dengan saya pakai baju ini, orang langsung tahu ini pasti orang agama Islam atau seorang ustadz misalnya, karena umumnya seperti itu. Jadi sebenarnya jangan sampai terpengaruh dengan, oh kalau saya tidak krok alis saya tidak cantik. Itu ya statement dia sendiri. Sebenarnya tidak ada hubungannya dengan itu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu wajah seperti ini alisnya harus seperti apa bentuknya, harus seperti seberapa tebal yang dibutuhkan dan seterusnya. Jadi itu tergantung daripada bagaimana kita sebenarnya percaya diri atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya, ini kurang lebih gambarannya. Jadi tidak perlu untuk mencukur alis itu karena berpengaruh pada kebutuhan mata, kerabunan mata, dan juga larangan Nabi SAW. Ya, ini hati-hati, Allah melaknat. Apa artinya Allah melaknat? Allah akan menghilangkan berkah hidupnya. Jadi kalau misalnya orang dilaknat di makanannya, maka berarti dia tidak akan berguna makanan yang dia makan. Allah melaknat misalnya wanita yang meninggalkan ranjang suaminya, berarti dia tidak akan tenang tidur walaupun dia tidur di tempat lain, dan seterusnya. Seperti itu kurang lebih kalimat laknat. Dan ini Allah dan Nabi SAW melaknat ya orang yang mencukur alisnya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya. Saya kan kemarin membahas soal bulu alis ya. Yes, terus saya nggak pernah dikerok, waktu nikah pun dulu saya nggak pernah dikerok. Terus nggak pernah pakai patlok pensil alis sampai sekarang. Terus alis saya kan berantakan, Umi. Terus saya suka merapihkan bulu-bulu yang berantakan itu, yang pada jauh itu, Bu Umi. Gimana, Umi? Baik. Salam yang pertama tadi. Masalah merapikan baik, alis. kalau sudah disebutkan kemarin, jika alisnya itu adalah berantakan, musyawwah, akannya berantakan sehingga sampai kemana-mana, ada yang sampai turun ke mata sehingga menjadi tidak indah, itu perlu dirapikan. Ya, dirapikan ya, memangkas alis yang keluar dari bagian alis. Ya, memangkas alis yang keluar dari wilayah alis, dirapikan, nggak apa-apa. Karena merapikan bukan termasuk yang natf, bukan yang dianggap sebagai yang mencabut atau mengerok habis, tidak. Jadi boleh kalau untuk merapikannya, karena memang kalau dibiarkan ya mengganggu. Itu boleh-boleh saja. Kalau dirapikan tapi nanti akhirnya kayak sengaja kayak dibentuk gitu tuh, Bu. Jadi dengan merapikan tuh akhirnya nanti jadi terbentuk, itu nggak ada masalah, Bu ya? Kalau aslinya alis kan ada bentuknya, cuman tadi katanya itu adalah bermasalah, menjadi berantakan karena tumbuhnya tiba-tiba tidak normal atau apa, maka dikembalikan kepada bentuknya dong. Iya, Bu. Ya dikembalikan kepada bentuknya. Baik, Bu ya. Jadi boleh diperkenankan seperti itu, karena dikembalikan kepada aslinya. Baik, Bu ya. Memang ada seorang tuh yang alisnya panjang sampai turun ke muka, itu dirapikan, nggak apa-apa.
Iya, Bu ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya alis itu sudah ada, Bu ya. Cuma misalnya tadi kata Bu ya kan memang boleh ya menambahkan melapis di atasnya alis itu dikasih kayak digaris gitu, asalkan tidak dengan mencabut kan gitu, Bu ya. Iya. Nah, itu diberikan tapi kan untuk suami. Untuk suami. Nah, kalau misalnya digunakan ya untuk kayak ya Ya, acara ya. undangan Nggak, atau nggak, apa nggak. kayak begitu, Kalau sudah Bu ya. dilihat oleh kaum orang ajnabi menjadi tidak diperkenankan. Gitu, Bu ya. Orang ajnabi, orang laki-laki lain. Jadi hendaknya wanita itu justru semakin bangga kalau dianya privasi untuk Suami. Kalau Suami. misalnya untuk menemani suami, Bu ya, karena undangan bersama suami ke satu acara dan memang suami juga pengennya ya kelihatan rapi supaya tidak jadi itulah kadang jaga omongan orang gitu, Bu ya. Seperti itu tuh seperti apa, Bu ya? Baik, memang begitulah disebutkan, memang ada sebagian tradisi masyarakat itu berbeda-beda. Ada sebagian laki-laki yang punya kecemburuan tinggi, tidak ingin kecantikan istrinya ditampilkan di tempat lain. Ada sebagian menjadi sebuah kebiasaan, kalau memang kurang pantas yang tidak baik juga suaminya. Tentunya tidak berlebihan, hanya sebatas wajar saja, tampak lebih bersih dan cantik dan sebagainya. Iya. Gitu. Nah, Jadi gitu, Bu ya. ya, jadi tidak berlebihan. Dan itu harus tahu dia di saat tidak bersama suaminya tidak akan melakukan yang demikian. Itu, Bu ya. Boleh seorang wanita berdandan untuk wanita. Kan wanita berdandan untuk dirinya sendiri. Nah, kemudian wanita berdandan untuk teman wanitanya. Yang terpenting adalah wanita berdandan untuk suaminya. Baik, Bu ya. Kalau Bolehkah merapikan alis dengan cara mencabutnya atau mencukurnya? Boleh kalau mau kena laknat. Kalau mau kena laknat ya silahkan. Dan itu bukan dosa sembarangan, dosa laknat. Berarti tidak sekedar dosa biasa, dosa berat. Mencabut, mencukur bulu alis tidak boleh sama sekali. Terlarang di dalam syariat. Ana sempat lama berpikir, apa yang membuat Allah akhirnya menurunkan syariatnya dilaknat orang yang mencukur alisnya. Padahal kalau dilihat bahaya mencukur alis itu tidaklah seberat bahaya sogok menyogok misalnya. Sogok menyogok bahayanya besar. Coba lihat negara kita Indonesia ini yang luar biasa besar, luar biasa kaya. Porak-poranda dengan banyaknya orang yang sogok menyogok. Sehingga yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah terlantar. Nampak bahaya besar dari sogok menyogok. Adapun mencukur alis, apa bahaya besar dari mencukur alis sehingga Allah laknat? Apa bahaya besar dari tato sehingga Allah laknat? La'anallahu al-washimah wal mustawshimah. Allah melaknat wanita-wanita yang pakai tato dan wanita-wanita yang minta dipakaikan tato. La'anallahu an-namisah wal mutanammisah. Semoga Allah melaknat wanita-wanita yang mencukur alisnya dan wanita-wanita yang minta dicukurkan alisnya. La'anallahu al-wasilah wal mutawassilah. Dan Allah, semoga Allah melaknat wanita-wanita yang minta sambungkan rambutnya, wanita-wanita yang menyambung rambutnya atau minta disambungkan rambutnya. Ini ana lama berpikir, apa ini? Kenapa dilaknat? Dan sampai sekarang ana belum menemukan jawaban yang sangat memuaskan. Siapa tahu ibu-ibu punya jawabannya. Tolong ditulis di kertas. Ngapa marah bahaya besar? Karena saya tidak punya pengalaman berbaur dengan orang-orang seperti ini. Mungkin sebahagian yang hadir di sini mantan-mantan percukur alis. Di saat dulu masih rajin mejeng, ngumpul bareng-bareng, pamer dompet, pamer tas, pamer sepatu, pamer baju, dan pamer mobil. Mungkin ya, mungkin ada. Ana tidak menuding.
Ana tidak tahu apa yang terjadi di dunia cukur mencukur alis. Tapi yang nampak terlihat setelah kita mencoba untuk mentadabbur adalah menyepelekan Allah dan peraturan Allah. Sangat menyepelekan. Adapun sogok menyogok nafsu syahwat untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan proyek, dan itu dipicu oleh syahwatnya yang sangat tinggi, keinginan yang sangat membara untuk dapat harta, dapat pekerjaan dan semacamnya, dapat nama, ada sesuatu yang memicu. Namun sepertinya wallahu alam orang yang mencukur alisnya itu pemicunya adalah terlalu menganggap enteng agama ini. Alah, urusan alis saya diatur gitu. Yang penting kan saya cantik, yang penting kan saya begini. Akhirnya sangat sepele baginya peraturan Allah, perintah Allah, larangan Allah tidak dihiraukan. Mungkin dari bab penyepelean yang sangat dahsyat itu Allah membuatnya menjadi dosa yang sangat besar. Wallahu alam, saya tidak tahu. Mungkin seperti yang saya katakan tadi, bahwa adanya orang-orang yang tahu memberitahu kita ada apa di balik dunia cukur mencukur alis. Wallahu alam.